Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Asep Ridwan. Di pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana cara mencari luas dan keliling juring pada lingkaran. Nah, sebelum kita memulai ke pembelajarannya, jangan lupa untuk subscribe channel saya yang ada di pojok kanan bawah yang berwarna merah. Kalian silahkan klik itu dan jangan lupa untuk menyalakan loncengnya. Baik, teman-teman. Sebelum kita masuk ke dalam materi inti, nah kita akan flashback dulu nih ke belakang. Mengenai apa? Flashback mengenai unsur-unsur yang ada di dalam lingkaran. Yang kita ketahui, lingkaran itu memiliki 8 unsur. Apa saja sih unsur-unsurnya? Yang pertama adalah busur lingkaran. Kemudian yang kedua ada jari-jari, yang ketiga ada diameter, yang keempat ada tali busur, yang kelima ada apotema, yang keenam ada juring, yang ketujuh ada tembereng, dan yang kedelapan ada sudut pusat lingkaran. Nah, itu adalah kedelapan unsur-unsur yang ada di dalam lingkaran. Salah satunya adalah mengenai juring lingkaran. Nah, kira-kira apa sih itu juring lingkaran? Jadi juring lingkaran adalah bagian daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua buah jari-jari lingkaran dan sebuah busur yang diapit oleh kedua jari-jari lingkaran tersebut. Nah, jika kita lihat, nah ini adalah gambar lingkaran, ya. Kita lihat ke dalam definisi. Bagian daerah ini kan daerah ya, ada daerah kecil, ada daerah besar. Dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua buah jari-jari. Di sini ada dua buah jari-jari. Yang pertama ada jari-jari OA dan yang kedua ada jari-jari OB di sini. Dan sebuah busur, ini kan busur ya, busur AB yang diapit oleh kedua jari-jari lingkaran tersebut. Nah, ini jadi bentuknya seperti ini daerahnya ya. Daerah AOB ini dinamakan juring lingkaran. Atau mungkin kita pernah melihat sebuah pizza yang dipotong menjadi 8 bagian. Yang kita ambil itu adalah merupakan bagian daripada juring ya, juring kecil. Nah, di sini ada istilah juring kecil dan istilah juring besar. Juring kecil ini dinamakan juring minor ya. Apa sih itu juring minor? Jadi juring minor adalah sudut pusat, ini ya sudut pusatnya itu adalah kurang dari 180 derajat. Nah, itu dinamakan juring minor yang berwarna oranye ini. Kemudian ada juga istilah juring besar. Juring besar itu dinamakan juga juring mayor. Apa sih itu juring mayor? Juring mayor adalah sudut pusatnya lebih dari 180 derajat. Berarti ini ya. Nah, itu dinamakan juring minor dan juring mayor. Nah, di dalam busur juga terdapat busur minor dan busur mayor. Begitupun juga dengan apotema. Jadi, jika digambarkan istilahnya kecil dan besar untuk kita mempermudah mengingatnya, tetapi di dalam istilah matematika itu ada minor dan mayor. Nah, kemudian bagaimana cara menghafalnya? Nah, kalau kurang dari 180 derajat, berarti itu dinamakan minor. Kalau lebih dari 180 derajat, itu dinamakan mayor. Yang kita ketahui jumlah sudut total dalam sebuah lingkaran itu adalah 360 derajat. Ya, misalkan, ini juring kecilnya adalah 120 derajat. Ya, misalkan ini juring kecilnya. Maka juring mayornya adalah sisanya. Sisanya dari mana? Yaitu 360 dikurangi 120. Berarti berapa? Sisanya adalah 240 derajat. Berarti di sini juring mayornya atau juring besarnya. Ya, seperti itu. Oke. Sekarang kita akan masuk dulu ke dalam materi yang pertama, yaitu tentang keliling juring lingkaran. Apa sih itu keliling juring lingkaran? Jadi keliling juring lingkaran adalah jumlah panjang busur dan dua sisi pada juring lingkaran. Karena pada sisi juring lingkaran ini adalah jari-jari lingkaran. Pada sebuah persamaan matematik, rumus untuk menghitung panjang keliling juring lingkaran adalah sebagai berikut. Nah, kita lihat dulu gambarnya. Nah, ini adalah namanya juring lingkaran ya. Kita singkat namanya juring lingkaran. Yang ini. Berarti ini adalah juring kecil, yang besar ini berarti yang namanya juring besar. Nah, itu. Nah, nama daerahnya adalah daerah AOB ya, nama daerah AOB. Yang bertitik pusat di mana? Yang bertitik pusat atau memiliki sudut pusat di titik O, yaitu ini namanya sudut alfa. Kemudian, bagaimana rumusnya untuk mencari keliling juring lingkaran? Nah, rumusnya itu adalah seperti ini.
Theta atau alfa juga bisa per 360 derajat dikali K plus 2R. Jadi ini kita mencari radian. Ya, ini kita mencari sebuah radian terlebih dahulu. Jadi, theta per 360 dikali K plus 2R. Lalu apa sih itu theta? Nah, di sini ada keterangannya. Theta adalah sudut pusat lingkaran. Kemudian K ini adalah keliling lingkaran dan R ini adalah jari-jari. Nah, di SD kita sudah belajar tentang keliling lingkaran. Rumusnya itu adalah 2 kali V kali R, ya. Ini adalah rumus untuk mencari keliling lingkaran. Atau juga bisa dengan menggunakan rumus yang satu lagi adalah V kali D. Ya, ini tergantung dengan apa yang diketahuinya. Ya. Jadi keliling lingkaran itu ini rumusnya. 2V kali R atau V kali D di sini. Dan R sendiri adalah jari-jari lingkaran. Oke, kita akan masuk ke dalam sebuah contoh soal. Nah, di dalam contoh, selembar kertas berbentuk juring lingkaran. Nah, memiliki sudut sisi-sisi juring sebesar 60 derajat. Berarti 60 derajat ini adalah sudut pusatnya. Dengan panjang sisi-sisi masing-masing adalah 14 cm. Lalu, hitung keliling juring lingkaran tersebut. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, nah, kita gambar dulu ya seperti ini. Jadi, ini adalah karena 60 derajat, berarti juringnya juring minor atau juring kecil, berarti otomatis yang kuning ini. Nah, berapa derajat sudut pusatnya? Sudut pusatnya ini adalah 60 derajat sudut pusatnya. Oke, mari kita tulis di sini adalah 60 derajat. Dengan panjang sisi masing-masing 14, berarti sisinya itu adalah sisi OA dan sisi OB itu masing-masing 14 cm. Dan ini dinamakan sebuah jari-jari. Maka untuk menyelesaikannya kita tulis dulu yang diketahuinya. Theta-nya adalah 60 derajat, kemudian R-nya adalah 14 cm. Nah, langkah pertama yang harus kita kerjakan adalah dengan mencari keliling lingkaran terlebih dahulu. Nah, yang kita tahu keliling lingkaran itu rumusnya kan seperti ini. K sama dengan 2πr ya. Di sini saya menggunakan 2πr karena yang diketahuinya adalah jari-jari. 2πr sama dengan 2 kali. Karena R-nya kelipatan 7, saya menggunakan 22/7. Nah, dikali 14, maka hasilnya adalah 88 cm. Nah, cara cepatnya untuk menghitung hal seperti ini, kita bisa menggunakan sistem coret ya. Jadi, kalian boleh menghitung 2 kali 22 dikali 14 terlebih dahulu, kemudian dibagi oleh 7. Itu juga bisa kita lakukan, tetapi menyita cukup banyak waktu di sini. Maka, kita gunakan sistem coret saja, karena 7 dan 14 itu 14 kan bisa dibagi 7. Ya. Kalau 7 bagi 7 itu 1, maka 14 dibagi 7 itu isinya adalah 2. Maka di sini 2 kali 2 4 kali 2 2 itu ada hasilnya 88 cm. Nah, setelah kita mendapatkan keliling lingkaran, maka kita tinggal substitusikan atau masukkan ke dalam rumus keliling juring lingkaran. Nah, ini rumusnya. Theta-nya sudah ada, K-nya juga kita sudah mencari tadi ya. Kemudian 2 kali R, ya R-nya sudah ada di sini. Tinggal kita masukkan. Nah, ini di sini saya tulisnya KJ ya, agar tidak tertukar dengan rumus keliling lingkaran. Jadi KJ ini adalah keliling juring. Nah, maka bentuknya seperti ini. Jadi kita masukkan theta-nya adalah 60 derajat per 360 dikali 88 plus 2 kali 14 karena R-nya adalah 14. Maka isinya adalah ini. Ini 60 per 360 ini kan bisa kita sederhanakan ya. Kalau kita coret masing-masing, maka isinya adalah 1 per 6. Ini 1, berarti ini adalah 6. Ya. Maka kita hitung dulu yang ini. Kita hitung dulu yang ini. Pi per 360 derajat dikali K. Pi atau theta ya, sorry. Theta per 360 derajat dikali K. 1 per 6, karena ini sudah kita sederhanakan. Berarti 88 bagi 6, maka isinya adalah 14,67. Kemudian tinggal kita hitung yang ini. 2 kali 14 ya. 2 kali 14 berapa? 28. Tinggal jumlahkan. 14,67 ditambah 28. Maka isinya adalah 42,67 cm ya. Ini keliling juring lingkaran. Isinya adalah segini. Jadi memang cukup mudah ya untuk mencari keliling juring lingkaran. Tinggal kita masukkan. Yang harus kita pahami adalah bagaimana cara mencari
sebuah keliling lingkaran dan bagaimana menentukan sudut pusat dalam lingkaran. Dan jangan sampai terkecoh ya, karena di sini sudah diketahui dari jari-jarinya adalah 14, tetapi bagaimana jika dalam bentuk diameter ya. Tetapi tidak mungkin sih kalau untuk juring itu yang diketahuinya diameter, rata-rata langsung ke dalam jari-jari yang diketahuinya. Nah, kemudian yang kedua adalah mengenai luas juring lingkaran. Kalau tadi kita belajar tentang keliling juring lingkaran, sekarang kita akan membahas tentang luas juring lingkaran. Jadi luas juring lingkaran ini adalah bagian permukaan lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari. Ya, itu sudah kita bahas tadi. Dan cara menghitung luas juring yaitu, nah kita gambarkan dulu ya seperti ini agar tidak lupa. Nah, rumusnya adalah ini. Pi per 360 dikali L. Nah, kalau yang tadi kan kita dikali K ya, tetapi tambah 2R di situ. Dikali dengan keliling lingkaran. Karena ini konteksnya adalah luas juring lingkaran, maka ininya adalah dikali L dan tidak harus ditambah dengan 2R. Tidak, berarti cukup sederhana, hanya segini aja. Ya. Nah, keterangannya sama ya. Pi itu adalah sudut pusat lingkaran dan L adalah luas lingkaran. Nah, luas lingkaran itu yang harus kita pahami, yang harus kita tahu ya, rumusnya itu adalah Pi R kuadrat. Ini adalah rumus daripada luas lingkaran. Pi itu kita tahu 3,14 atau 22/7 dan R ini adalah jari-jari. Ya, seperti ini. Nah, di sini ada contoh yang sama seperti tadi. Kalau yang tadi kita mencari keliling juring lingkaran, kalau yang sekarang adalah kita mencari luas juring lingkaran. Caranya sama, ya, seperti tadi caranya kita identifikasi dulu dengan menggambar sebuah lingkaran, kemudian kita tentukan apakah ini termasuk juring minor atau mayor. Nah, karena ini 60 derajat berarti ini adalah minor karena kurang dari 180. Nah, kita tentukan sisi-sisinya RR-nya itu adalah 14 derajat, ya. Dan 60 derajat ini adalah sudut pusat berarti di sini. Caranya sama seperti tadi, kita tulis diketahuinya dulu. Apa yang diketahui? Tetanya adalah 60 derajat dan R-nya adalah 14 cm. Nah, setelah itu kita mencari luas lingkaran terlebih dahulu. Ya. Tadi rumus luas lingkaran adalah Pi R kuadrat. Maka tinggal kita masukkan 22/7 dikali 14 kuadrat sama dengan 22/7 kali 196. Kalau ini misalkan dikuadratkan. Tetapi ada juga cara yang lebih mudah, tidak harus dikuadratkan. Jadi 22/7 ya. Di sini tinggal dikali 14 dikali 14 juga ya, karena 14 kuadrat itu kan 14 kali 14. Nah, kemudian kita bisa coret menggunakan sistem coret. 7 ini kan bisa dicoret dengan 14 ya, ini tersisa 2. Maka 2 kali 2 kali 14. 2 kali 14 itu adalah 28. Jadi 22 kali 28 isinya adalah 616. Setelah kita mencari luas lingkaran, nah maka kita tinggal substitusikan ke dalam rumus luas juring lingkaran. Di sini L-nya kita sudah ada, θ-nya juga sudah ada, ya. Maka kita masukkan ke dalam rumus. Rumusnya itu adalah θ per 360 derajat dikali L. Maka seperti ini, ya. 60 derajat per 360 dikali luas lingkarannya adalah 616 yang sudah kita dapatkan barusan. Nah, caranya ini sebetulnya mudah juga ya, kita gunakan sistem coret seperti yang tadi keliling lingkaran ya. Kita menggunakan sistem coret. Maka ini 60 dibagi 60 kan 1. 360 dibagi 60 adalah 6. Maka tinggal 1 kali 6 16 adalah 616 dibagi 6, maka isinya adalah 102,67. Itu cara cepatnya. Tetapi misalkan pengen satu-satu dulu, 60 dikali 616 silahkan, kemudian dibagi 360 itu juga bisa. Tetapi mungkin akan memakan banyak waktu ya di situ kalau misalkan kita sedang ulangan. Oke, jadi seperti itu ya bagaimana cara kita mencari luas dan keliling juring pada lingkaran ya itu. Jadi dapat kita simpulkan untuk mencari keliling juring lingkaran itu rumusnya adalah
Theta per 360 dikali K ditambah 2R. Kemudian untuk mencari luas juring lingkaran, itu adalah ini. Theta per 360 dikali L. Nah, L itu adalah luas lingkaran dan K itu adalah keliling lingkaran. KJ adalah keliling juring lingkaran dan LJ adalah luas juring lingkaran. Ya, jadi jangan sampai tertukar. Oke, terima kasih bagi teman-teman semuanya yang sudah menonton video pembelajaran kali ini. Dan mohon maaf jika ada banyak sekali kekurangan, dan jangan lupa untuk like, comment, and share video ini ke teman-teman semuanya, dan jangan lupa juga untuk subscribe channel saya yang ada di pojok kanan bawah yang berwarna merah itu, dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya. Terima kasih bagi yang sudah menonton sampai selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.